Shalom Kakak Vira. Salam Jiwawa. Ya, kita mau sapa anak-anak di rumah yuk Kak Vira. Ayo Ci. Yuk. Shalom adik-adik. Salam adik-adik. Ya, apa kabarnya hari ini? Yang pastinya luar biasa dong tentunya. Bersama Yesus luar biasa. Yes. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau minta pimpinan Tuhan ya. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita mau Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan pada saat ini Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan Yesus dengan setia. Mari Tuhan Yesus, Engkau buka hati kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu, kita semuanya itu adalah harinya Tuhan. Maka dari itu, yuk Kak Vira, kita mau naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ayo. Salam adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus tolong kami, berikanlah kepada kami hati yang suka akan firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Berikan kepada kami juga hikmat dan pengetahuan, sehingga firman yang kami dengar kami mengerti dan kami taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini masih tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, pada hari Pentakosta, semua orang berada di Yerusalem. Mereka datang dari daerah-daerah mereka masing-masing ke Yerusalem. Termasuk murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu juga ada di Yerusalem. Nah, ketika mereka sedang merayakan hari Pentakosta, tiba-tiba Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Dan Roh Kudus itu turun ke atas murid-murid
Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia berdiri dan dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang yang ada di Yerusalem saat itu. Nah, Petrus menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus bangkit lagi pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan kepada orang yang percaya. Karena itu, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis agar kamu selamat. Setelah Petrus menyampaikan firman Tuhan, maka ada 3.000 orang yang menerima firman Tuhan. Mereka bertobat, percaya dan terima Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan sudah pasti mereka beroleh keselamatan daripada Tuhan. Adik-adik, setelah 3.000 orang itu bertobat, hidup mereka berubah menjadi lebih baik, lebih menjadi berkat. Setiap hari mereka bertekun sungguh-sungguh dalam doa dan firman Tuhan. Mereka juga hidup berbagi kepada sesamanya. Bila ada yang kesusahan atau ada yang kekurangan, mereka membantu, mereka memberi. Bahkan mereka selalu rajin untuk berdoa. Hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, apa makna firman Tuhan bagi kita saat ini? 3.000 orang yang bertobat itu bukan karena kekuatan, kehebatan dari khotbah Petrus, tetapi 3.000 orang bertobat itu hanya karena Roh Kudus yang menjamah hati mereka, yang memberikan pertobatan kepada mereka, sehingga mereka mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita manusia tidak bisa membuat orang bertobat. Yang membuat orang bertobat hanyalah Tuhan, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik, hati Tuhan Yesus adalah semua orang, anak-anak, remaja, dewasa, itu percaya kepada Dia dan diselamatkan. Itu hati Tuhan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus mau untuk kita selalu berdoa kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin di rumah kita ada orang tua kita, atau ada keluarga kita, atau ada teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sampai hari ini belum bertobat, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya mereka bertobat dan percaya. Dan hidup kita harus menjadi kesaksian hidup yang benar. Ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Hidup kita harus benar, menjadi berkat kepada mereka juga, sehingga mereka tertarik kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ayat hafalan untuk kita hari ini adalah dari kitab Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa hati Tuhan menginginkan semua orang percaya dan diselamatkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati kami semua, berkati anak-anak yang ada di rumah, studi mereka Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan lindungilah kami dari segala hal-hal yang jahat.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dadah. Hai teman-teman, hari ini aku mau persembahan puji Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Terima kasih, dadah. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, yaitu sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya diberkati? Amin. Yang pastinya semua diberkati hari ini di rumah. Ya adik-adik, apa yang harus kita lakukan kepada orang lain? Kita harus terus menjadi saksi bagi orang lain. Kita harus menjadi terang, dan jangan lupa kita doakan mereka, karena hati Yesus ada untuk semua bangsa di dunia bisa Amin. mengenal Dia. Kita sama-sama naikkan pujian Yesus cinta semua anak. Yuk, kita mau naikkan pujiannya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Sekarang kita mau dengerin Kakak Vira untuk menyebutkan 5 protokol kesehatan. Yang pertama, Kakak Vira. Adik-adik, jangan lupa mencuci tangan ya. Betul. Yang kedua. Memakai masker ketika berpergian keluar rumah. Yang ketiga, Kakak Vira. Menjauhi kerumunan ya adik-adik. Nah, yang keempat, Kakak Vira. Menjaga jarak. Yang kelima. Mengurangi aktivitas di luar rumah. Oke, Tuhan Yesus memberkati.